Wulan selalu memandang dunia dengan kacamata curiga. Setiap senyum dianggap sindiran. Setiap bantuan disangka jebakan. Ia yakin semua orang punya maksud tersembunyi, bahkan terhadap teman-teman terdekatnya. Suatu hari, ketika rekan kerjanya mengajaknya makan siang, Wulan menolak mentah-mentah. Curiga akan niat di balik ajakan itu. Tanpa disadari, prasangkanya membuatnya makin terisolasi. Hingga suatu saat ia sakit dan tak ada satupun yang datang menengok. Saat itulah ia mulai sadar bahwa prasangka negatif bukan melindunginya, tapi perlahan menghancurkan hubungan dan kebahagiaannya sendiri. James Forbes pernah berkata, "When people rely on surface appearances and false stereotypes, rather than in-depth knowledge and understanding, they miss the opportunity to engage with the real person." Yang artinya, ketika seseorang hanya mengandalkan penampilan luar dan stereotip palsu, alih-alih memahami secara mendalam, mereka kehilangan kesempatan untuk benar-benar mengenal pribadi yang sesungguhnya. Forbes adalah seorang agamawan. Ia dikenal karena kiprahnya dalam isu-isu keadilan sosial, perdamaian, dan lintas agama di Amerika Serikat. Penampilan luar seringkali menipu, karena apa yang tampak di permukaan tidak selalu mencerminkan isi hati, niat, atau karakter sejati seseorang. Kita mudah tertipu oleh pakaian rapi, senyum manis, atau status sosial. Padahal semua itu bisa jadi hanyalah topeng yang menutupi realitas yang berbeda. Dalam kehidupan sehari-hari, terlalu cepat menilai dari tampilan luar dapat membuat kita salah memahami orang lain dan kehilangan kesempatan menjalin hubungan yang tulus. Seperti yang dikatakan oleh William Shakespeare dalam Merchant of Venice, "All that glisters is not gold." Tidak semua yang berkilau itu emas. Pandangan ini mengingatkan kita bahwa kemilau luar tidak selalu menjamin nilai sejati di dalamnya. Sahabat smart brain yang baik hatinya, prasangka adalah sikap atau penilaian negatif terhadap seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk sebelum memiliki informasi yang cukup, akurat, atau pengalaman langsung. Prasangka biasanya didasarkan pada stereotip, asumsi, atau kepercayaan yang diwariskan secara sosial dan tidak didasari oleh penalaran logis. Prasangka bisa muncul terhadap berbagai hal, seperti ras, agama, gender, status sosial, atau penampilan fisik. Sifatnya cenderung irasional dan emosional, dan seringkali menyebabkan perlakuan tidak adil serta memperkuat diskriminasi dalam masyarakat. Seseorang mudah berprasangka karena otak manusia secara alami cenderung menyederhanakan informasi dan membuat penilaian cepat sebagai mekanisme bertahan hidup. Dalam situasi yang serba cepat atau penuh ketidakpastian, otak menggunakan heuristik, jalan pintas mental, untuk mengkategorikan orang atau situasi, yang seringkali memicu stereotip dan prasangka. Stereotip adalah anggapan atau gambaran umum yang dilekatkan pada sekelompok orang, biasanya berdasarkan pada karakteristik tertentu seperti ras, agama, jenis kelamin, pekerjaan, atau kebangsaan, tanpa mempertimbangkan perbedaan individu di dalam kelompok tersebut. Stereotip seringkali bersifat menyederhanakan, kaku, dan tidak akurat. Meskipun kadang mengandung unsur pengalaman atau pengamatan, namun ia cenderung mengabaikan kompleksitas dan keunikan setiap orang. Contohnya, anggapan bahwa semua laki-laki tidak peka atau semua orang kaya sombong adalah bentuk stereotip. Stereotip bisa terlihat sepele, tapi dalam praktiknya dapat memicu prasangka, diskriminasi, dan memperkuat ketidakadilan sosial. Pengalaman masa lalu yang buruk, pengaruh lingkungan, media, dan pola asuh juga berperan besar dalam membentuk kecenderungan untuk berprasangka. Manusia juga cenderung merasa lebih aman saat berada di kelompok yang mirip dengannya, sehingga muncul rasa curiga atau penolakan terhadap yang berbeda. Tanpa kesadaran dan usaha untuk memahami, prasangka pun mudah tumbuh dan mengakar dalam pikiran. Apa yang seseorang alami, terutama pengalaman yang emosional atau traumatis, seringkali meninggalkan jejak kuat dalam ingatan dan memengaruhi cara berpikir di masa depan. Misalnya, jika seseorang pernah disakiti atau diperlakukan tidak adil oleh anggota dari kelompok tertentu, ia bisa mulai menggeneralisasi bahwa semua orang dari kelompok tersebut memiliki sifat yang sama. Ini disebut sebagai overgeneralisasi, di mana satu pengalaman negatif dijadikan dasar untuk menilai keseluruhan kelompok meskipun kenyataannya belum tentu demikian. Selain itu, otak manusia cenderung mengingat kejadian negatif lebih kuat daripada yang positif, disebut negativity bias, sehingga satu pengalaman buruk bisa menutupi puluhan pengalaman netral atau baik. Tanpa refleksi diri dan pemahaman yang lebih luas, pengalaman seperti ini bisa memicu dan memperkuat prasangka seiring waktu.
Media memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk opini publik dan sekaligus menanamkan prasangka dalam pikiran audiens. Melalui pemberitaan, tayangan hiburan, iklan, dan media sosial, media menyampaikan informasi yang tidak hanya memengaruhi apa yang kita pikirkan, tapi juga bagaimana kita berpikir tentang sesuatu. Jika media secara konsisten menampilkan kelompok tertentu dengan cara negatif, misalnya menggambarkan ras tertentu sebagai pelaku kejahatan, agama tertentu sebagai ekstremis, atau perempuan dalam peran yang lemah, maka audiens mulai menyerap pola tersebut sebagai kenyataan, meskipun itu merupakan gambaran yang tidak akurat atau tidak seimbang. Ini yang disebut sebagai framing effect, di mana cara media membingkai suatu informasi memengaruhi cara kita memaknainya. Media juga sering memperkuat stereotip lewat cerita-cerita yang disederhanakan atau sensasional, karena hal itu menarik perhatian dan emosi. Tanpa kesadaran kritis, audiens bisa membentuk prasangka bawah sadar terhadap individu atau kelompok yang sebenarnya belum mereka kenal secara langsung. Maka dari itu, penting bagi masyarakat untuk menjadi konsumen media yang kritis, menelaah sumber informasi, dan mencari sudut pandang yang beragam agar tidak terjebak dalam prasangka yang dibentuk oleh narasi sepihak. Membebaskan pikiran dari prasangka memerlukan kesadaran diri, usaha yang terus-menerus, dan keterbukaan terhadap perspektif baru. Berikut adalah beberapa cara untuk melakukannya. Kenali dan akui prasangka yang ada. Langkah pertama adalah menyadari bahwa kita mungkin memiliki prasangka terhadap orang atau kelompok tertentu. Ini bisa datang dari stereotip, pengalaman masa lalu, atau pengaruh lingkungan. Menerima bahwa kita mungkin tidak selalu objektif adalah langkah awal untuk mengubah pola pikir. Perluas wawasan dan pengetahuan. Semakin banyak kita belajar tentang budaya, latar belakang, dan pengalaman orang lain, semakin sedikit ruang untuk prasangka. Mengikuti literatur, berinteraksi dengan orang dari latar belakang yang berbeda, atau bahkan melakukan perjalanan dapat memperkaya pemahaman kita tentang dunia dan mengurangi kecenderungan untuk menggeneralisasi. Berinteraksi dengan orang dari berbagai latar belakang. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi prasangka adalah dengan membangun hubungan dengan orang-orang yang kita anggap berbeda. Pengalaman langsung dan komunikasi yang terbuka akan mengungkapkan bahwa orang-orang yang berbeda tidak selalu sesuai dengan gambaran negatif yang ada di pikiran kita. Pertanyakan stereotip dan asumsi. Setiap kali kita merasa membuat penilaian atau asumsi cepat tentang seseorang, cobalah untuk bertanya pada diri sendiri. Apakah ini adil? Apakah saya mengenal orang ini cukup baik? Mengkritisi stereotip yang ada dapat membantu membebaskan kita dari pengaruh prasangka. Berlatih empati. Cobalah untuk melihat dunia dari perspektif orang lain. Pahami alasan dan latar belakang mereka sebelum menarik kesimpulan. Dengan berempati, kita bisa memahami bahwa setiap orang adalah individu yang unik, bukan sekadar bagian dari kelompok tertentu. Pilih media secara bijak. Media dapat memperkuat prasangka. Jadi sangat penting untuk mengonsumsi informasi dari sumber yang beragam dan tidak terjebak dalam pemberitaan yang bias atau stereotipikal. Cobalah untuk mencari berita yang lebih seimbang dan memahami berbagai sudut pandang. Refleksi diri dan kesadaran berkelanjutan. Membebaskan diri dari prasangka adalah proses yang berkelanjutan. Lakukan refleksi diri secara rutin untuk menilai apakah kita masih membawa prasangka dalam cara kita melihat orang lain. Ini membutuhkan komitmen untuk terus berkembang dan berubah. Prasangka adalah penilaian atau anggapan yang dibentuk tanpa dasar yang jelas, seringkali disebabkan oleh stereotip, pengalaman masa lalu, atau pengaruh sosial. Prasangka ini dapat membatasi pandangan kita terhadap orang lain, mengarah pada diskriminasi, ketidakadilan, dan memperburuk hubungan sosial. Dalam masyarakat yang semakin kompleks dan beragam, penting bagi kita untuk membebaskan pikiran dari prasangka agar dapat menjalin hubungan yang sehat, inklusif, dan saling menghormati. Dengan mengembangkan kesadaran diri, memperluas wawasan, dan berinteraksi dengan orang dari berbagai latar belakang, kita dapat mengurangi prasangka dan menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan harmonis. Membebaskan pikiran dari prasangka bukan hanya penting untuk pertumbuhan pribadi, tetapi juga untuk memperkuat solidaritas dan memperbaiki kualitas hubungan sosial di masyarakat. Bagaimana menurutmu, Sobat?